dia akan melakukan pengembangan produk-produk apa produk-produk baru dengan senyawa aktif yang baru ya. Kalau saya lihat pada saat mahasiswa PKL di mana di Petrokayaku eh, diajari juga bagaimana untuk mengembangkan ini senyawa aktif baru ya untuk suatu produk tertentu. Ya. Ini bisa menjadi bekal bagi Anda karena Anda ini kan eh, profilnya sebagai apa? Sebagai kontrol nanti kalau eh, lama begitu maka Anda akan berada di bidang apa and development dan sebagainya di industri. Nah, untuk mata kuliah sintesis kimia organik ini nanti yang mengajar ada dua, saya dengan Bu Ambar ya. Jadi saya akan mendampingi Anda mulai dari awal sampai di UTS, kemudian nanti setelah UTS sampai UAS nanti akan didampingi oleh Bu Ambar ya, oleh Bu Ambar yang memang bidang beliau adalah sintesis kimia organik ya. Jadi di dalam kimia organik ini ada dua keahlian utama yang penting. Yang pertama adalah isolasi senyawa apa ini metabolit sekunder dari tumbuhan. Yang kedua adalah sintesis senyawa organik ya. Nah, nanti seperti biasanya eh, penilaian dari apa? Dari mata kuliah ini berasal dari apa? Yang pertama adalah partisipasi. Ya, partisipasi ini adalah keaktifan Anda selama mengikuti perkuliahan. Lalu yang kedua nanti diambilkan dari apa? Dari tugas, ya, tugas mata kuliah. Yang ketiga dari hasil UTS dan yang keempat dari apa? Dari UAS ya. Jadi ada empat komponen nanti yang akan digunakan untuk menentukan nilai akhir dari Anda ya dari mata kuliah ini. Ya, dengan bobot kalau partisipasi dikalikan 2, tugas dikalikan 3, UTS dikalikan 2, dan UAS dikalikan 3 ya. Nah, karena bobotnya tugas itu cukup besar ya dibandingkan dengan UTS, maka harapannya Anda bisa mengerjakan tugas itu sebaik mungkin ya, karena tugas ini bisa dikerjakan di rumah dengan diskusi bersama teman begitu ya, sehingga dibuat sebagus mungkin karena dia punya nilai atau bobot berapa ini? 3 ya, 3. Yaitu terkait dengan penilaian seperti biasanya. Kemudian untuk kehadiran juga berlaku umum ya bahwa Anda maksimal minimal harus hadir 75% ya di dalam perkuliahan ini ya. Jadi minimal dua berapa? 75%. 75% dikalikan 15 kali ya kira-kira adalah 12 kali Anda harus hadir ya. Kalau kehadirannya kurang dari 12 atau kurang dari 75%, nanti di sistem itu otomatis sudah diblok warna merah ya, warna dari Anda ya yang kehadirannya kurang dari 75%. Jadi kalau sudah diblok, maka dosen pengampu tidak bisa memasukkan nilai di dalam eh, siakadu Anda ya. Nah, kalau nilai nggak bisa diinput tentu ya pasti nilainya adalah E begitu ya. Jadi sehingga ini mohon diperhatikan agar tingkat kehadiran Anda tidak kurang dari 12 ya. Nah, dalam siakadu kita ini yang dinamakan hadir itu adalah memang hadir secara online
boleh juga, misalnya Anda tidak masuk, tetapi izin ya, ada surat izinnya ya. Jadi kalau ada keperluan yang urgen, maka Anda memberikan apa? Memberikan surat izin kepada kami ya, kepada dosen. Atau kalau sakit, maka ada surat keterangan apa? Dokternya, maka izin tadi sudah Anda sudah dianggap hadir ya. Jadi walaupun sakit atau punya keperluan tidak bisa terlibat langsung hadir secara online, tetapi Anda sudah dianggap hadir oleh sistem Siakadu kita. Sehingga yang dinamakan tidak hadir ya, yang dinamakan tidak hadir itu adalah tidak hadir tapi tidak ada pemberitahuan ya. Jadi kalau Anda misalnya tidak hadir, tidak ada pemberitahuan, maka itu dinamakan alfa dan itu oleh si akadu kita, maka Anda dinamakan apa? Tidak adil. Nah, yang seperti itu tidak boleh berapa tadi? Tidak boleh ya, jadi kalau misalnya 12 kali harus hadir minimal, berarti Anda boleh tidak hadir tanpa pemberitahuan tadi maksimal adalah 3 kali ya, karena totalnya 15 kali. Nah, jadi ini yang perlu ya, saya kira juga disampaikan oleh Bapak Ibu dosen yang lain, jadi ini menjadi perhatian Anda. Jadi harapan saya maka eh, Anda bisa hadir pada perkuliahan ini. Kalau misalnya tidak hadir harus ada apa? Pemberitahuan kepada dosen pengampunya ya, baik saya atau mungkin Bu Ambar. Ya, saya kira itu yang sebagai apa awal ya, awal terkait dengan kegiatan perkuliahan ini. Kemudian karena Anda ini posisinya adalah sedang apa? Sedang PKL, maka memang perkuliahan akan dilaksanakan pada malam hari ya. Nanti kalau pada sore hari khawatirnya Anda belum pulang ya, apalagi siang hari ya. Kalau memang secara jadwal dibuat jam 1, tapi nanti kalau misalnya Anda dilaksanakan jam 1, maka Anda pasti kuliah tapi sambil mengerjakan di labnya industri ya, dan itu pasti tidak bisa optimal ya, sehingga mohon maaf ini biasanya memang untuk yang PKL dilaksanakan pada malam hari ya, malam hari, sehingga harapannya Anda semua sudah pulang dari apa, sudah pulang dari tempat PKL, kemudian sudah bersih-bersih dan sebagainya, eh, lalu baru kita laksanakan perkuliahan. Mungkin ada yang perlu disampaikan, barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ya, nanti kalau jadwalnya, kalau sesuai dengan apa, sesuai dengan jadwal dari prodi, maka harinya adalah Senin ya, berarti Senin malam. Nah, kira-kira kalau Senin malam, apakah ada yang keberatan? Kalau nggak keberatan ya, kalau apa ini? Kalau keberatan maka bisa dipindah di hari yang lain ya, hari yang lain. Jadi kalau dilaksanakan pada malam hari ini, kebetulan pada malam yang kemarin atau kemarinnya lagi, saya pas ada apa? Ada kegiatan atau ada perkuliahan yang bersamaan ya. Sehingga nanti minggu depan maka kita mulai kita apa? Kita kembali pada Senin malam ya, gitu. Atau ada yang perlu disampaikan barangkali, silakan. Ya, kalau nggak ada silakan di next berikutnya siapa? Nah, ini adalah
apa deskripsi dari mata kuliah sintesis kimia organik. Ya, jadi nanti yang kita pelajari adalah yang pertama adalah fungsionalisasi gugus fungsi. Ya, jadi kita akan mempelajari reaksi bagaimana memasukkan gugus fungsi pada suatu senyawa organik agar senyawa organik yang kita apa? Agar senyawa organik tadi memiliki sifat-sifat tertentu yang kita inginkan, ya. Lalu yang kedua adalah mempelajari bagaimana pembentukan ikatan karbon-karbon, ya, karena di dalam mensintesis senyawa organik mungkin kita tidak hanya tapi juga membentuk kerangka karbon yang baru, ya, gitu. Berikutnya adalah kita mencari eh, apa ini pembentukan karbon dengan heteroatom. Heteroatom itu adalah atom yang selain atom karbon, misalnya dengan oksigen, karbon dengan halogen, atau karbon dengan belerang dan sebagainya. Kemudian nanti untuk sintesisnya ini dimulai dari molekul target, maksudnya molekul yang akan kita sintesis. Kemudian sintesisnya nanti kita menggunakan pendekatan apa diskoneksi, ya. Kita menggunakan pendekatan diskoneksi atau pemutusan, ya. Jadi diputus sampai ketemu senyawa atau bahan dasarnya. Setelah itu baru direaksikan untuk menghasilkan senyawa target yang kita inginkan. Lalu ada rancangan dan strategi sintesis, ya. Jadi kita akan pelajari bagaimana cara merancang dan mengatur strategi sintesis itu sintesis sehingga bisa menghasilkan senyawa targetnya. Lalu kita mempelajari juga pengaruh gugus pelindung, ya, yang biasanya dipakai untuk melindungi zat yang kita reaksikan agar tidak apa, agar tidak eh, bereaksi di luar yang kita prediksikan, ya. Maka harus dilindungi dulu kadang-kadang seperti itu, ya, agar agar apa, agar reaksi itu nanti memang bisa menghasilkan produk yang kita inginkan, ya, tidak menghasilkan produk lain yang di luar prediksi kita. Lalu ada reaksi kemoselektif dan stereoselektif, ya. Jadi ada reaksi-reaksi tertentu yang bahan dasarnya memiliki stereokimia tertentu akan menghasilkan produk dengan struktur stereokimia tertentu juga, ya. Itu namanya stereoselektif. Lalu ada lagi apa? Kemoselektif, ya. Artinya reaksi kimia pada posisi tertentu itu yang lebih apa? Lebih dominan dibandingkan dengan posisi yang lain. Nah, ini adalah eh, apa ini konsep-konsep yang akan kita pelajari selama kita mempelajari sintesis kimia organik selama 15 kali pertemuan. Lalu untuk buku-buku yang dipakai, Anda bisa menggunakan berbagai macam buku sintesis, ya. Sintesis, ya, bisa menggunakan bukunya Karuter atau Fessenden, ya. Jadi Fessenden ini walaupun dipakai untuk kimia organik yang dasar, tapi untuk sintesis pun juga Anda bisa menggunakan apa? Fessenden, ya. Nanti untuk mengingatkan kembali reaksi-reaksi yang terjadi pada golongan-golongan senyawa organik, ya. Ya, jadi bisa pakai bukunya Smith atau bukunya Solomon, atau saya dengan pertukuran pernah membuat buku sintesis kimia organik. Ini ada di ruang baca. Kalau pengen saya lihat ada di sana, ya. Jadi kami dulu mencetak sekitar 100 eksemplar gitu, ya. Eh, Nanti ada bisa meminjam seandainya ada waktu di ruang baca. Kemudian buku yang paling utama adalah buku Joren, ya. Strategi sintesis menggunakan
pendekatan apa diskoneksi ya gitu. Ya, pada prinsipnya semua sumber ini bisa Anda gunakan dan sumber ini eh, dengan mudah sekarang bisa diakses melalui apa? Melalui internet. Oke, itu adalah hal-hal yang akan kita diskusikan pada saat atau dalam kuliah sintesis ini. Oke, berikutnya. Apa? Ya, berikutnya Kofifa. Oke. Hmm. Hmm, ini ya, kita masuk ke pengantar ya bahwa ini adalah makna dari sintesis kimia organik, yaitu suatu proses yang berkaitan dengan rancang bangun dan rekayasa apa? Molekul ya. Jadi bagaimana kita akan apa ini akan merancang suatu molekul tertentu yang menjadi molekul target dan rancangan itu tentu apa ini tentu bisa kita apa? Bisa kita lakukan rekayasa sehingga akan menghasilkan molekul tertentu dengan sifat tertentu yang seperti yang kita inginkan ya. Misalnya kita mau membuat senyawa itu bersifat eh, anti kanker atau mungkin antioksidan atau mungkin anti diabetes begitu ya. Itu eh, berdasarkan rancangan yang kita buat ya. Nah, untuk mensintesis ini tadi, untuk mensintesis nyawa yang kita rancang itu, maka dibutuhkan pemahaman terkait dengan mekanisme reaksi kimia organik ya. Jadi kita harus paham betul reaksi kimia organik yang kira-kira bisa digunakan untuk mensintesis nyawa yang kita rancang tadi. Ya, sehingga ini perlu pemahaman terkait dengan mekanisme reaksi kimia organik. Nah, jadi reaksi-reaksi kimia organik yang pernah kita pelajari itu nanti akan kita gunakan di dalam melakukan sintesis nyawa organik ya, sehingga Anda bisa mengingat kembali dari guna minimal menggunakan buku presiden satu dan presiden dua ya. Sehingga sebelum kita melakukan apa ini sintesis dengan pendekatan diskoneksi, kita akan mengulang kembali, merefresh kembali semua reaksi-reaksi kimia organik yang pernah kita pelajari, karena itu nanti dipakai dalam sintesis ini. Nah, jadi dengan memahami mekanisme reaksi organik, maka kita dapat menentukan strategi sintesis yang efektif, efisien, ekonomis, dan apa ramah lingkungan. Ya, jadi ini adalah tentang sintesis kimia organik. Ya, jadi sintesis ini menggunakan reaksi organik yang sudah pernah kita pelajari, ya. Kita pelajari dan nanti rapanya nanti kita gunakan di dalam sintesis ini. Oke, berikutnya. Nah, jadi kegunaannya apa sintesis kimia organik ini? Yang pertama bisa menyelesaikan berbagai masalah, ya, untuk mengembangkan teori kimia organik, ya. Jadi dengan adanya sintesis ini maka kita bisa mengembangkan apa teori dalam kimia organik ya. Jadi kadang-kadang melalui sintesis ini kita akan menemukan reaksi baru ya. Nah, reaksi baru itu ya karena kita apa ini tadi menggunakan berbagai macam strategi
akhirnya bisa menemukan suatu reaksi baru dan itu akan mendukung pengembangan apa teori kimia organik ya. Lalu yang kedua, kita bisa membuat senyawa organik baru yang tidak tersedia dalam sumber di alam ya. Jadi dengan menggunakan sintesis kimia organik ini kita bisa membuat senyawa organik yang baru yang belum pernah apa ditemukan oleh para peneliti baik dari bahan alam ya maupun dari bahan apa bahan sintesis ya. Lalu yang berikutnya adalah kita bisa membuktikan struktur suatu senyawa organik dengan cara menggabungkan molekul-molekul secara logis ya. Jadi dengan sintesis kimia organik ini kita bisa membuktikan apakah struktur suatu senyawa organik ini benar adanya, gitu ya. Jadi kalau memang strukturnya seperti itu, maka nanti kalau disintesis harus bisa dengan cara tertentu, misalnya begitu ya. Dan nanti kalau misalnya disintesis tidak bisa, berarti strukturnya tadi berarti apa tidak benar ya. Jadi ini salah satu kegunaan juga yaitu untuk membuktikan apakah struktur suatu senyawa organik ini memang eh, benar-benar ada, gitu ya, benar-benar ada. Oke, jadi ini adalah kegunaan utama dari apa sintesis kimia organik. Berikutnya, nah ini adalah contoh ya, contoh bahwa dengan memahami reaksi kimia organik dengan baik, maka suatu apa ini sintesis yang dilakukan itu akan bisa terjadi secara efektif, efisien, ekonomis dan ramah apa lingkungan ya. Jadi ini adalah eh, contoh suatu apa ini seorang ahli sintesis namanya Will Stater ya pada tahun 1902 beliau ini ingin mensintesis senyawa yang namanya apa ini? Ya, namanya adalah tropinon ya, tropinon. Jadi beliau ingin mensintesis nyawa tropinon ya, tropinon, Jadi tropinon merupakan suatu prekursor jadi bahan awal untuk sintesis alkaloid atropin ya, alkaloid atropin. Nah, alkaloid atropin ini punya sifat fisiologis, maksudnya punya eh, jadi memiliki apa? Memiliki bioaktivitas, yaitu bisa mengecilkan pupil mata, ya, mengecilkan pupil mata. Jadi ini dulu pada saat terjadi Perang Dunia Pertama, begitu ya, Perang Dunia Pertama itu kelihatannya banyak apa ini? Banyak tentara yang membutuhkan senyawa atropin itu, gitu ya. Karena banyak dibutuhkan oleh para apa ini, para tentara yang di medan perang itu, yaitu karena dia bisa mengecilkan apa ini pupil mata ya, mungkin itu berhubungan dengan kompetensi dari tentara tadi di dalam perang begitu ya. Maka eh, Hillstatter ingin mengusulkan cara mensintesis apa tropinon ya. Ini jalurnya ya. Jadi Anda bisa melihat misalnya tropinon itu dibuat dari siklo berapa ini? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sikloheptenon ya. Jadi dari sikloheptenon lalu berubah menjadi direaksikan dengan NH2OH menghasilkan produk itu. Terus begitu berlanjut sampai ketemu apa ini? Ketemu eh, tropinon ya. Tropinon adalah senyawa yang paling kanan paling bawah. Kanan bawah itu adalah senyawa targetnya. Nah, kita lihat berapa langkah ini untuk bisa menjadi apa?
tropinon ya. Jadi kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. 15 tahap baru dia berubah menjadi apa senyawa targetnya. Nah, ini adalah caranya Will Starter ya, metode dari Will Starter untuk memproduksi apa? Untuk menghasilkan tropinon. Lalu kalau kita amati eh, pada Will Starter ini, kerangka karbonnya tidak mengalami perubahan. Jadi dari bahan awal sikloheptanon ya segi 7. Nah, ternyata produk akhirnya juga segi 7 juga ya. Maksudnya ada segi 7-nya. Ya, segi 7. Jadi awalnya ada segi 7, akhirnya juga segi 7. Jadi ini adalah will starter milih aman ya. Maksudnya karena senyawa targetnya ada segi 7, maka dia menggunakan bahan dasarnya atau starting materialnya ya atau reagennya gitu ya adalah segi 7 juga. Sehingga dalam prosesnya hanya mengubah gugus fungsinya, ya, gugus fungsinya yang diubah mula-mula keton, lalu menjadi apa? Menjadi NOH, lalu menjadi NH2, lalu menjadi kata rangkap 2, begitu seterusnya. Lalu ada reaksi yang bisa membuat jembatan itu ya, buat jembatan. Tapi Bill Starter mempertahankan kerangka karbonnya ya, mempertahankan kerangka karbonnya. Kerangka karbon tidak berubah mulai dari awal sampai akhir. Tapi tahapnya sampai 15 tadi ya. Oke. Kemudian berikutnya eh coba berikutnya Mbak Kofifang. Nah, pada berapa ini berarti? 10 tahun berikutnya ada namanya Robinson ya. Ada ahli sintesis yang namanya Robinson. Nah, dia juga mensintesis senyawa eh, tropinon juga ya. Tropinon juga seperti yang disintesis oleh Will Starter ya, Will Starter. Jadi tropinon. Tropinon itu adalah senyawa yang ke berapa ini? Ya, senyawa nomor 1 ya. Jadi paling kiri kiri bawah itu adalah tropinon. Itu sebenarnya segituju juga ya. Segituju juga, tapi ini dibuat rumus apa ini rumus stereokimianya gitu ya. Nah, kalau kita lihat Robinson ini menawarkan reaksi sesihnya lebih efektif. Kalau Will Starter tadi melalui 15 langkah, maka Robinson kalau kita lihat melalui berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 langkah. Artinya separuh dari apa langkahnya Will Starter ya. Nah, kita bisa melihat bahwa kalau semakin banyak langkahnya, tentu biayanya pasti lebih mahal, gitu ya. Jadi kalau langkahnya lebih banyak, kalau reaksi kimia itu langkahnya lebih banyak, pasti bahannya dibutuhkan lebih banyak juga, ya. Bahan yang dibutuhkan banyak, produk sampingnya juga banyak, gitu ya. Apalagi produk samping yang merupakan bahan kimia yang bisa mencemari lingkungan, ya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa caranya Robinson itu lebih efektif, lebih efisien dibanding caranya siapa? Will Starter, ya. Jadi ini hanya pakai 7 langkah, sementara Will Starter menggunakan apa? 15 langkah ya, 15 langkah. Lalu kalau kita amati bahan dasar tropinon pada sintesisnya Robinson itu tidak memiliki segi tujuh ya. Jadi bahan dasar adalah eh, suksin dialdehid ini ya. Jadi suksin dialdehid ini adalah bahan dasar untuk membentuk tropinon. Tidak ada cincinnya, tidak ada cincinnya. Dia merupakan senyawa yang rantainya terbuka atau alifatik, ya, alifatik. Sementara produknya adalah senyawa siklik. Nah, jadi kalau Robinson itu adalah
dia melihat dari bagaimana apa ini cara membentuk kerangka karbon dari tropinon. Jadi eh, kalau pada Willis Starter tadi hanya kerangkanya sudah sama mulai awal sampai akhir ya, sama-sama segi tujuh, cuma diganti gugus fungsinya ya, gugus fungsinya berganti-ganti begitu. Tapi kalau Robinson pendekatannya dia membentuk atau membuat kerangka karbon yang baru ya. Jadi dari suksinat atau suksindialdehyde itu dibuat kerangka karbon siklik segi tujuh seperti miliknya tropinon. Nah, jadi dengan pendekatan kerangka karbon itu, maka Robinson bisa menciptakan sintesis dengan tahap yang lebih eh, singkat, ya, lebih singkat. Jadi kalau lebih singkat, tentu biayanya pasti lebih murah, lebih efisien, dan pasti cemarannya sedikit, ya. Maksudnya bahan-bahan apa? Bahan sampingan ya, produk sampingnya yang terbuang ke alam itu menjadi lebih minimal ya, sehingga lebih ramah apa lingkungan. Nah, itulah yang menyebabkan si Robinson itu dikenal sebagai bapaknya sintesis gitu ya. Jadi bapaknya sintesis kimia organik atau nabinya sintesis kimia organik adalah Robinson ya, karena beliau bisa menawarkan berbagai macam strategi sintesis yang lebih singkat ya dibandingkan dengan para peneliti yang lain. Jadi ini contoh eh, gambaran ya, suatu gambaran bahwa sintesis kimia organik itu sangat penting ya untuk apa ini? Untuk menciptakan suatu produk kimia organik tertentu yang memiliki bioaktivitas tertentu. Ini tadi kan hanya satu contoh untuk bahan aktif yang bisa mengecilkan apa pupil mata ya. Sementara bahan aktif yang dibutuhkan di dalam kehidupan itu sangat banyak ya, sangat banyak. Oke. Nah, nanti dengan mempelajari sintesis kimia organik ini, harapannya eh, kita bisa meniru langkah dari apa Robinson ya. Jadi kalau ada senyawa organik tertentu pengen disintesis, pendekatannya jangan hanya lewat perubahan gugus fungsi, tapi harus dipertimbangkan untuk membentuk kerangka karbon yang baru. Jadi kalau melalui seperti itu nanti rutenya pasti lebih apa? Lebih singkat. Oke, selanjutnya. Nah, jadi prinsip di dalam sintesis kimia organik ini yang pertama kita menggunakan reaksi-reaksi kimia organik yang sudah ada ya. Artinya reaksi yang kita pakai adalah reaksi yang sudah kita pelajari baik di kimia organik monofungsi maupun polifungsi ya. Tidak ada reaksi yang lain gitu ya. Jadi reaksinya ya menggunakan itu. Jadi kalau mungkin bisa menggunakan reaksi esterifikasi, menggunakan reaksi apa? Oksidasi, reduksi begitu ya. Substitusi. Jadi reaksi-reaksinya adalah reaksi yang sudah dikenal. Jadi tidak dapat dilakukan. Jadi yang pertama tadi menggunakan reaksi kimia organik yang sudah ada, ya, yang sudah kita pelajari. Lalu yang berikutnya adalah tidak tidak dapat dilakukan secara untung-untungan. Artinya kalau kita mensintesis tidak boleh coba-coba, ya. Berarti harus dirancang betul secara logis reaksi-reaksi apa yang mendasari dan baru bisa kita baru dilakukan apa eksperimen ya di laboratorium nanti lanjut ke yang lebih tinggi gitu. Jadi tidak boleh main coba-coba ya. Jadi kalau coba-coba nanti hasilnya pasti tidak optimal. Lalu dilaksanakan dengan seluruh kecerdasan yang ada, pendekatan yang tepat, logis, imajinatif dan kreatif ya. Artinya dalam merancang tadi, ya, dalam merancang kalau ada suatu struktur dirancang betul,
reaksi organik apa yang mendasarinya. Jadi ada apa ini? Jadi dalam melakukan sintesis harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat, lalu masuk akal, lalu penuh dengan apa ini? Penuh dengan imajinasi dan kreatif ya, dan kreatif. Jadi kreatif seperti yang ditunjukkan oleh Robinson tadi ya. Jadi beliau kreatif yaitu dengan menggunakan pendekatan kerangka karbon sehingga bisa menciptakan suatu sintesis dengan langkah yang lebih sedikit gitu. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah proses ya, proses yang terjadi dalam sintesis kimia organik ya. Jadi proses tentunya yang ada di dalam reaksi kimia organik. Jadi reaksi-reaksi kimia organik yang digunakan dalam sintesis itu, yang pertama eh, pasti ada proses fungsionalisasi ya. Fungsionalisasi itu maksudnya memasukkan gugus fungsi ke dalam suatu molekul. Nah, kita tahu gugus fungsi itu kan gugus yang bertanggung jawab terhadap sifat kimia atau reaksi dari suatu zat ya. Jadi gugus itulah nanti tempatnya terjadinya reaksi ya. Jadi dengan kita memasukkan gugus fungsi tertentu, maka harapannya senyawa itu akan menjadi lebih apa lebih reaktif ya di dalam proses sintesisnya. Jadi contohnya kalau kita punya hidrokarbon seperti alkana begitu ya. Alkana, alkana itu kan senyawa yang sulit bereaksi ya. Senyawa yang inet. Jadi senyawa yang sulit bereaksi karena dia adalah apa ini? Non-polar ya, non-polar. Jadi kalau non-polar ya berarti apa? Netral gitu ya, istilahnya netral, tidak reaktif ya, tidak reaktif. Makanya kalau kita pengen mengubah hidrokarbon atau alkana itu menjadi lebih reaktif, maka salah satu hidrogennya harus diganti dengan halogen ya. Misalnya X ya. Jadi awalnya adalah CH, sekarang berubah menjadi CX ya. Hidrogennya diganti dengan oksigen atau nitrogen atau halogen, maka dia nanti menjadi lebih apa? Atau dibuat menjadi ikatan rangkap ya, menjadi alkena atau alkuna ya. Nanti akan lebih reaktif. Nah, itu namanya adalah fungsionalisasi ya. Jadi mengubah senyawa organik yang kurang reaktif bisa menjadi lebih reaktif. Mengapa? Karena kalau reaksinya reaktif, reaksinya bisa berjalan lebih cepat. Yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah terjadi interkonversi atau transformasi gugus fungsi ya. Jadi artinya gugus fungsi yang satu berubah jadi gugus fungsi yang lain melalui satu reaksi organik. Misalnya alkohol primer misalnya ya, kalau dioksidasi akan jadi apa ini? Aldehid begitu ya. Berarti ada perubahan dari gugus OH menjadi gugus aldehid. Atau mungkin aldehid dioksidasi menjadi asam karboksilat gitu ya. Jadi itu namanya interkonversi. Gugusnya diubah. Jadi dari gugus pertama menjadi gugus yang lain. Itu yang terjadi pada proses sintesis nanti ya. Jadi di samping kita memasukkan gugus, yang kedua kalau gugusnya udah masuk maka bisa mengalami apa? Transformasi atau perubahan dari gugus satu ke gugus yang lain. Misalnya contohnya itu ada dari Br diubah menjadi apa? OH ya. Jadi misalnya ada alkil bromida direaksikan dengan natrium hidroksida maka berubah menjadi alkohol. Nanti alkohol dioksidasi menjadi kalau alkoholnya primer menjadi aldehid, kalau alkoholnya sekunder menjadi keton ya begitu. Lalu yang ketiga yang terjadi dalam sintesis adalah membangun kerangka karbon. Jadi akan terbentuk kerangka karbon yang baru ya. Jadi membangun kerangka karbon seperti yang terdapat di dalam molekul yang
disintesis atau senyawa targetnya. Ya, jadi sambil memperhatikan jenis dan posisi gugus fungsi di dalam molekul target. Nah, jadi tiga hal ini yang nanti akan terjadi pada sintesis senyawa organik. Yang pertama mungkin terjadi fungsionalisasi, yang kedua mungkin terjadi transformasi, yang ketiga mungkin akan terbentuk apa kerangka karbon yang baru ya. Jadi ketiganya itu bisa berjalan apa sendiri-sendiri atau mungkin kombinasi ya. Nah, ini semuanya maka membutuhkan pengetahuan tentang reaksi kimia organik ya. Oke, berikutnya. Nah, ini beberapa konsep yang harus diingat kembali ya tentang apa ini reaksi kimia organik ya. Jadi sebagian besar reaksi sintesis itu adalah eh, terjadi pada senyawa yang polar ya, pada senyawa yang polar. Polar itu maksudnya berkutub ya, berkutub. Jadi kalau misalnya kenapa suatu ikatan itu polar? Karena apa? Karena kedua atom yang saling berikatan itu punya perbedaan keelektronegatifan ya. Jadi kalau perbedaan keelektronegatifannya tinggi, maka senyawanya pasti akan polar ya. Jadi ujung satu menjadi muatannya cenderung negatif, ujung satunya cenderung apa? Positif ya. Jadi atom yang terpolarisasi negatif, nah, kalau senyawanya apa ini polar, maka nanti reaksinya pasti bisa berjalan lebih cepat ya. Jadi polar ini ada atom yang negatif atau yang elektron negatif atau yang donor elektron dari reagen yang tergabung dengan atom yang terpolarisasi positif atau elektropositif ya. Ya, jadi kalau misalnya ada alkil halida CX begitu, maka X-nya akan cenderung bermuatan negatif, C-nya berarti pasangannya akan bermuatan parsial apa? Positif. Nah, nanti kalau polar maka pasti mudah sekali diserang oleh reaksi dari luar. Misalnya diserang oleh nukleofil, ya. Nu itu lambangnya nukleofil, ya. Nukleofil itu adalah suatu zat yang suka pada nukleus. Nukleus itu adalah yang bermuatan apa? Positif, ya. Kita tahu C itu kalau ditarik oleh X oleh halogen, maka C-nya pasti bermuatan positif, X karena X-nya bermuatan apa? Negatif. Nah, C yang positif itu mudah sekali diserang oleh nukleofil, ya. Karena nukleofil suka pada muatan positif. Kalau dia suka pada muatan positif, maka nukleofil itu pasti bermuatan negatif ya. Sehingga lambangnya kalau Nu itu min ya, Nu min. Nanti lawannya nukleofil ada yang namanya elektrofil. Jadi kalau elektrofil suka pada muatan negatif. Karena suka pada muatan negatif, dia pasti ion positif atau satu zat yang kekurangan elektron. Ya, sehingga lambangnya adalah plus begitu ya. Oke, berikutnya. Nah, jadi ini eh, yang perlu bahwa reaksi dalam sintesis membutuhkan apa? Membutuhkan ikan yang polar ya. Jadi ikatan yang polar itu akan mempermudah reaksi
Ya, terputus ya. Bentar. Ini masih kelihatan share-nya Kofifa. Masih, Prof. Maksudnya di saya masih belum kelihatan. Kita tunggu ya sebentar. Ya, jadi itu tadi yang sebentar. Nah, ini sudah. Nah, itu yang pertama adalah suatu sintesis kimia organik membutuhkan eh, apa? Membutuhkan ikatan yang polar ya, ikatan yang polar. Lalu yang kedua, eh, sintesis organik nanti ada dua reaksi yang utama ya. Yang pertama adalah ada yang namanya nukleofil, lalu yang kedua ada yang namanya apa? Elektrofil ya. Nukleofil berarti suka pada nukleus. Nukleus itu adalah muatan positif atau inti atom ya. Inti atom itu kan muatannya positif. Sehingga kalau dia suka pada muatan positif, dia pasti suatu ion negatif ya. Sehingga nukleofil itu adalah spesies atau zat yang memiliki kelebihan elektron ya, kelebihan elektron. Kalau dia elektronnya lebih, pasti akan bertindak sebagai apa? Donor ya. Nah, yang lebih elektronnya itu yang pertama pasti ion negatif ya. Pasti ion negatif. Jadi seperti Cl-, Br-, I-, OH-, gitu ya. Itu adalah nukleofil. Nukleofil sebagai apa? Ion negatif. Di samping itu nukleofil juga bisa dimiliki oleh senyawa-senyawa yang punya kelebihan elektron, yang punya pasangan elektron bebas, seperti H2O ya. H2O itu walaupun bukan ion negatif, tapi pada O-nya itu ada pasangan elektron bebas yang bisa didonorkan kepada atom yang lain. Maka H2O, NH3 itu merupakan apa? Nukleofil juga. Walaupun dia bukan ion negatif. Karena apa? Karena atom oksigennya atau atom nitrogennya ada pasangan elektron bebas yang bisa didonorkan ya. Jadi nanti kalau kita gambarkan rumusnya ada ON itu ada pasang elektron bebas atau ada pasang elektron bebas yang bisa didonorkan. Lawan dari nukleofil adalah elektrofil ya. Elektrofil suka pada elektron. Kalau pada dia ion positif, maka lambangnya plus ya, E plus. Jadi jadi E plus itu adalah suatu zat yang kekurangan elektron. Kekurangan elektron. Ya, jadi itu tadi nukleofil dan elektrofil. Jadi elektrofil itu adalah zat yang kekurangan elektron. Kekurangan elektron itu bisa ion positif atau apa ini senyawa netral, tetapi
tetapi apa ini? Eh, tetapi memiliki apa? Pasangan elektron yang jumlahnya kurang dari 8 ya atau eh, di bawah kaidah apa? Oktet ya. Tapi yang paling umum nanti yang kita pakai adalah ion positif ya. Jadi seperti H plus atau ion kloronium atau Cl plus, ion beruminium atau mungkin apa NO2 plus ya. Jadi ini namanya elektrofil, elektrofil ya. Jadi dalam kimia organik Cl itu ada yang Cl min, ada juga Cl plus ya. Jadi sebagai nukleofil maka lambang min, tapi kalau sebagai elektrofil dia lambangnya adalah Cl plus ya. Kemudian yang perlu diingat lagi ada pusat nukleofil dan elektrofil ya. Jadi ada pusat nukleofil dan elektrofil. Jadi pusat-pusat itulah yang nanti akan menjadi apa sasaran dari apa reaksi kimia organik yang akan diserang oleh nukleofil atau diserang oleh apa elektrofil. Nah, lalu ada lagi pusat reaktif pada atom karbon dari gugus fungsi atau atom karbon yang lebih jauh dari gugus fungsi. Jadi pusat reaktif itu bisa dekat dengan gugus fungsi atau dari gugus fungsional. Oke, berikutnya, Kofifa. Nah, jadi ini misalnya, ya misalnya ada atom hidrogen alfa, ya. Jadi ada atom hidrogen alfa pada senyawa karbonil. Jadi atau kalau kita punya senyawa karbonil, mungkin aldehid atau keton atau asam karboksilat atau mungkin ester gitu ya. C pertama setelah gugus karbonil itu namanya C alfa, ya. C alfa. Nah, C alfa itu mengandung atom hidrogen yang mudah sekali apa lepas menjadi ion H plus ya. Jadi C alfa dari suatu senyawa karbonil itu mudah sekali melepaskan H plus sehingga terbentuk karbon yang bermuatan negatif atau dikenal dengan karbanion ya, karbanion. Jadi atom hidrogen alfa mudah sekali membentuk karbon yang bermuatan negatif. Kalau karbonnya bermuatan negatif pasti mudah sekali disolih nukleofil. Ya, oh sorry, diserang apa oleh elektrofil ya karena dia bertindak sebagai nukleofil. Nah, jadi itu nanti juga akan apa? Akan penting di dalam sintesis ya. Jadi atom hidrogen alfa. Lalu ada lagi atom C beta. C beta dari senyawa karbon tak jenuh alfa beta. Ini juga reaktif ya. Jadi senyawa organik, senyawa karbonil yang ada pada alfa dan beta. Nah, C beta itu mudah sekali berubah menjadi apa ion positif ya. Kalau di ion positif maka mudah sekali diserang oleh nukleofil ya karena nukleofil muatannya adalah suka pada muatan. Oke, berikutnya engkau coba berikutnya. Ya ini ya. Nah, ini adalah jenis-jenis reaksi kimia organik yang nanti banyak digunakan di dalam sintesis ya.
Yang pertama adalah reaksi substitusi nukleofilik ya. Ini kita pernah mempelajari pada alkil halida nukleofilik pada atom C yang ikatan tunggal atau ikatan jenuh. Yang kedua adalah reaksi substitusi elektrofilik pada cincin aromatik. Kemudian nanti ada adisi elektrofilik pada ikatan rangkap. Lalu ada reaksi adisi nukleofilik pada senyawa eh, yang mengandung atom karbon tidak jenuh, misalnya gugus karbonil, ya. Lalu yang kelima ada reaksi eliminasi E1 E2, yang keenam ada reaksi oksidasi dan reduksi, dan yang ketujuh ada reaksi penataan ulang, ya. Ini adalah beberapa jenis reaksi organik yang pernah kita pelajari, gitu ya. Tetapi nanti yang banyak dipakai sintesis itu adalah reaksi nomor 1 sampai nomor 4 ya. Jadi substitusi baik nukleofilik maupun elektrofilik, lalu ada adisi elektrofilik dan ada adisi nukleofilik ya. Untuk reaksi 5, 6 dan 7 itu jarang digunakan ya. Jadi kenapa jarang digunakan? Ya karena nanti produk bisa menghasilkan produk apa ini? Produk hasil reaksi yang mungkin akan apa istilahnya ya. Jadi menghasilkan produk atau hasil reaksi yang kadang-kadang di luar dari prediksi yang kita inginkan, gitu ya. Atau bisa juga menghasilkan produk reaksi yang campurannya masih banyak. Kalau campurannya banyak, tentu masih ada kewajiban kita untuk memisahkan, ya, memisahkan senyawa yang kita inginkan dari campuran yang lain. Nah, kalau kita harus memisahkan, tentu butuh biaya, gitu ya. Sehingga reaksi 5, 6, dan 7 jarang digunakan di dalam apa di dalam sintesis ya. Karena bisa menghasilkan produk yang di luar prediksi kita atau mungkin menghasilkan produk campuran yang campurannya cukup banyak sehingga masih membutuhkan pemisahan untuk memperoleh senyawa yang kita inginkan. Ya, saya kira itu adalah sebagai pengantar ya untuk mata kuliah sintesis kimia organik. Jadi prinsipnya adalah reaksi-reaksi yang kita pakai di dalam sintesis itu adalah reaksi-reaksi yang sudah kita kenal, ya, yang sudah kita pelajari baik di senyawa organik monofungsi maupun polifungsi, sehingga nanti kita perlu merefleksi semua reaksi tadi yang nanti akan kita pakai di dalam sintesis kimia senyawa organik. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini karena internetnya tidak stabil, maka putus nyambung ya. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya ini sudah lebih stabil sehingga kegiatan perkuliahannya bisa berjalan lebih lancar. Ada yang perlu didiskusikan? Silakan. Ya, semua bahan sudah saya share sampai di pertemuan kelima ya. Nanti 67, 67-nya nanti menyusul ya kalau sudah eh, kita selesaikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Ya, karena sudah jam setengah 9 dan Anda harus apa ini istirahat ya untuk persiapan PKL besok ya. Ini semuanya PKL ya. Iya, Prof. Maka kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, salam sehat semua.